Oke guys, balik lagi sama gua Mika di sini. Jadi gua bakalan nge-review sedikit tentang mobil yang cukup legendaris. Legendarisnya itu karena dia banyak banget yang make. Jadi ini Calya tipe G. Gua udah sekitar 3 tahun nih. Jadi gua mau jelasin apa aja yang kira-kira dia kurang, eh, kesan-kesannya selama 3 tahun pakai mobil Calya ini. Langsung aja kita cek di mobilnya. Oke, jadi setelah 3 tahun, gua itu beli sekitar 2018 akhir, dan sekarang udah 2020, 2018 pertengahan, sorry. Dan sekarang udah 2020, kita lihat kondisinya dulu. Yuk. Ya, jadi sambil kita udah di dalam mobil Calya ini, sambil kita coba muter. Nah guys, keluh kesahnya itu menurut gue cuman pemakaian, kan gue pemakaian normal aja, nggak dipakai, nggak dianeh-anehin, cuman pakai ya sehari-hari aja, pergi ke kampus, ke sana ke sini, nggak gue pakai buat nge-race atau apa. Jadi nggak ada masalah yang berarti. Paling terus gue rajin servis berkala. Ntar gak nyampe. Yang menurut gua rewel itu dia, nah selama gua 3 tahun ini yang pernah gua ganti ya, buat bagian mesin itu yang pernah gua ganti aki itu soak, baru sekitar 2 minggu yang lalu lah gua ganti di dealer Toyota. Terus si klakson udah nggak original, itu dari awal sih, soalnya kan klakson originalnya kurang mantap gitu, kurang jos, jadi gua ganti yang klakson keong yang lebih besar. Terus ini udah selama 3 tahun udah kilometernya itu udah sekitar 51.124. Nanti lu lihat sendiri. Dan AC kemarin waktu gua servis berkala dibilang katanya AC-nya kotor, harus dibersihin. Ternyata kalau AC mobil itu, buat kalian yang belum tahu, dia itu nggak sama dengan AC rumah. Dia freonnya itu nggak akan pernah habis gitu. Cuman kalau kotor ya kotor. Itu aja. Terus si kaca nih, kaca film maksudnya, si kaca filmnya ini gue udah ganti yang merek Fierce Film, itu 2 juta berapa gitu, gue lupa itu harganya, itu tahun lalu. Terus kan kalau kaca bawaannya itu cuma sekitar 40% doang, 40%. Nah kalau ini gue udah ganti yang 80, 40 apa 60 gitu yang bawaannya, gue lupa. Dan ini gue udah ganti yang 80. Terus buat instrumen cluster dan buat head unit itu nggak ada masalah, dia udah bluetooth, nggak ada masalah yang perlu diservis atau diganti, nggak ada masalah. Kemudian di lampu juga belum pernah gue bermasalah lampu. Cuman yang udah gue ganti itu si antenanya kan bawaannya yang kayak mancung gitu doang, 1 biji. Nah ini gue udah ganti shark fin antena. Terus kira-kira itu aja sih, nggak ada permasalahan yang berarti. Dan jok itu udah gua ini ya, gua kasih kulit memang imitasi doang sih, karena kan bawaannya warna coklat tuh kalau si jok ini, biar nggak kotor. Jadi setelah sebulan gue beli itu si jok ini langsung gue bungkus di tempat servis
tempat servis mobil, tapi dia sekalian jual aksesoris mobil juga. Itu harganya sekitar 1,5 juta, udah dikasih karpet plastik ya kayak gitu. Kemudian fitur sedikit aja, ini itu kameranya udah elektrik. Kalau Calya yang baru kan udah buka tutupnya juga dia udah elektrik. Kalau yang ini gue punya 2018 itu cuman buat ngatur si kacanya doang yang elektrik, tapi kalau buat buka tutupnya masih manual. Head unitnya juga sama, belum pakai layar. Kalau Calya sekarang kan udah pakai layar tuh. Terus kesan gua selama bawa Calya ini, Calya gua tipe G, tipe yang paling tinggi. Selama 3 tahun itu asik, dia itu enak, dia kan bisa dipakai buat banyak orang, bawa banyak muatan, walaupun baris ketiga itu emang agak maksa sih. Cuman di bagian belakang, di bagian tengah terus belakang, buat space kepala itu masih luas dan masih layak lah. Terus selama gua bawa juga dia bocor ban ya. Gua pernah bocor ban sekitar 2 kali lah mobil ini. Belum ada gimana, gue asik-asik aja bawa mobil ini karena kan gue bukan bawa buat yang kayak gimana gitu, gue bawa memang buat kebutuhan. Dan selama gue ditemenin mobil ini itu sangat membantu, dan nggak rewelnya tuh nggak yang terlalu rewel kayak gimana gitu, jadi cukup memuaskan lah hasilnya. Gue applause buat Toyota Calya ini, keren dan sangat bermanfaat. Sekian yang gue bisa jelasin di mobil ini. Gue bukan nge-review tentang speknya, cuman gue kan pengen ngasih tahu aja selama 3 tahun tuh apa aja, kayak gimana kesannya, apa yang udah gue ganti, apa dia rewelnya. Ban juga tuh selama 3 tahun udah, maksudnya masih ada, karena nggak yang habis gitu, habis banget, masih layak pakai lah bannya itu. Dan gue nggak ada ganti-ganti yang ekstrim di mobil ini, cuman ya aksesoris luar doang. Itu guys, jadi sekian dari gua tentang 3 tahun gua pakai mobil ini. Kalau yang suka videonya di like, di share, komen di bawah kalau ada informasi atau kalian punya pertanyaan, dan see you di next video selanjutnya.